Sekarang, aku mulai menikmati keadaan di kampus. Bahagia rasanya karena telah menemukan seorang teman yang sangat baik dan pengertian. Namanya Reva. Dia duduk di sebelah kananku. Keramahan dan kelembutannya yang membuatku ingin menjadikannya sebagai sahabat. Aku masih ingat awal perkenalan kami saat itu. Hai, sapanya dengan senyuman ramah. Hai juga, balasku sambil mengembangkan senyuman juga. Aku Reva, dia mengulurkan tangannya. Aku Bunga, balasku, lalu menerima jabatan tangannya. Semenjak perkenalan itu, kami selalu bersama ke kantin dan duduk di kala menunggu waktu mata kuliah dimulai. Hari ini, sebelum kelas dimulai, aku dan Reva ke kantin bersama. Kami ingin menyantap nasi goreng buatan ibu kantin. Aku harus sarapan di sana karena tadi pagi tidak sempat makan di rumah. Saat menikmati sarapan, tiba-tiba dua orang mahasiswa menghampiri tempat duduk kami. Sepertinya aku mengenali salah satu dari mereka. Benar, ternyata setelah mereka makin dekat, aku baru ingat kalau dia Dika, mahasiswa yang baru ku kenal tadi pagi. Boleh gabung gak? Tanya Dika kepadaku. Silakan, jawabku. Kebetulan masih ada 2 bangku yang masih kosong. Lagi sarapan ya? Lanjut Dika. Iyalah, gak lihat nih lagi ngunyah, balasku dengan ketus. Lagi dapet Neng. Kok ketus banget jawabnya? Protes Dika. Udah tahu juga lagi sarapan, masih nanya. Jawabku dengan nada kesal. Maaf deh. Oh ya, aku sengaja nyamperin kamu ke sini. Tadi aku ke kelasmu, tapi salah satu temanmu bilang kalau kamu lagi di kantin. Nyamperin aku? Ada perlu apa? Tanyaku penasaran. Pengen lihat kamu. What? Pengakuan Dika membuatku merasa geli. Aku bisa bayangin bagaimana reaksi Mas Eza kalau dia tahu ada lelaki lain yang ingin bertemu istrinya. Membayangkannya saja, aku senyum-senyum sendiri. Kok kamu senyum-senyum, Bunga? Aku senang deh kalau kamu juga suka ketemu aku. Sepertinya Dika tipe lelaki baperan seperti Mas Eza. OMG, kenapa aku harus dihadapkan dengan lelaki seperti mereka? Baper deh, aku lagi ingat sesuatu yang lucu. Jawabku dengan yakin. Ya, akunya udah senang. Ternyata senyuman itu untuk hal lain. Dika menunjukkan wajah kecewa. Udah ya, kami mau masuk kelas nih. Ucapku lalu berdiri untuk membayar sarapan yang aku nikmati bersama Reva. Pulang kuliah ada yang jemput gak? Kalau gak ada, aku anterin pulang ya. Boleh gak? Aku makin bingung dengan tingkah Dika. Sorry ya, aku selalu diantar jemput setiap hari. Orang yang antar jemput aku ya suami aku. Oh, ya udah nggak apa-apa. Next time kita ngobrol lagi ya. Sampai ketemu. Bye. Balasku lalu keluar kantin. Tadi belajar mata kuliah apa, Dek? Tanya Mas Eza saat menjemputku ke kampus. Tumben kamu pengen tahu aku belajar apa? Seorang suami harus tahu dong kegiatan istrinya. Enggak juga, masa semuanya harus tahu? Jadi gak suka nih diperhatiin suami. Itu namanya bukan perhatian, tapi posesif. Gak apa-apa, biarin dibilang posesif. Wajar dong sama istri sendiri juga. Tapi aku gak suka, Mas. Stop, aku mau beli rujak sebentar. Aku meminta Mas Eza menghentikan mobil karena melihat pedagang rujak. Kamu mau makan rujak, Dek? Tanya Mas Eza. Wajahnya tampak heran. Aku tidak menghiraukan pertanyaannya. Aku segera membuka pintu lalu turun membeli rujak. Dia menunggu sambil memperhatikanku dari balik jendela kaca mobil. Kamu ngidam ya, Dek? Pertanyaan itu langsung dia tujukan setelah aku kembali memasuki mobil. Kamu apaan sih, Mas? Makan rujak harus ngidam ya?
Aku merasa kesal. Aku juga heran, kok bisa ngidam? Buatnya kapan coba? Mas Eza senyum-senyum dengan ucapan yang dia sampaikan kepadaku. Kamu itu selalu nyebelin ya. Aku mencubit pinggangnya sangat kuat. Ampun dek. Mas Eza memegang tanganku. Tanpa disengaja, mata kami berpandangan sangat dekat. Hidung juga hampir bersentuhan. Awas mas. Aku tersadar, lalu mendorong tubuhnya. Maaf dek. Wajah Mas Eza tampak memerah melihatku. Minggu ini seperti biasa, Mas Eza akan memberikan materi akuntansi di kelasku. Dia dengan gagahnya berdiri di depan kelas untuk menjelaskan mata kuliah favorit kami berdua tersebut. Hari ini pembahasan materinya masih tentang aktiva. Aktiva lancar. Mas Eza mulai mengajar. Aktiva lancar itu apa, Pak? Lagi-lagi, sepertinya Cindy berusaha untuk mendapatkan perhatian Mas Eza. Aktiva lancar merupakan aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Mas Eza memberikan penjelasan. Contohnya apa, Pak? Tanya Cindy lagi. Dadaku terasa sesak. Bunga. Suara Mas Eza tiba-tiba memanggil namaku. Iya pak, jawabku. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Sebutkan contoh aktiva lancar yang kamu ketahui. Ternyata Mas Eza memberiku pertanyaan. Kas, piutang, perlengkapan. Jawabku dengan yakin. Bagus. Mas Eza memberiku tepuk tangan. Kenapa sih mas kamu selalu nyebelin? Gak hanya di rumah, tetapi di kampus juga tetap saja bikin kesal. Seandainya ini di rumah, aku pasti cubit pinggang kamu sekuat tenaga. Dari kemarin, Bunga mulu deh yang ditanyain Pak Eza. Mentang-mentang dia cantik, yang lain gak diperhatiin. Seperti biasa, aku selalu mendengar gerutu mahasiswi di belakangku. Setelah jam mata kuliah akuntansi selesai, Mas Eza segera bergegas lalu meninggalkan kelas. Saat dia mulai melangkah, aku melihat dirinya berpapasan dengan seorang mahasiswa. Ternyata Dika. Dia memberikan salam kepada Mas Eza. Aku mendengar pembicaraan mereka dari dalam kelas, lalu sesekali melihat ke arah 2 laki-laki tersebut. Pagi pak, sapa Dika kepada Mas Eza. Pagi, kamu bukan mahasiswa di kelas ini kan? Tanya Mas Eza tampak yakin. Bukan pak, saya semester 5. Jawab Dika. Ada perlu apa ke kelas ini? Tanya Mas Eza dan nadanya seperti orang penasaran. Saya mau ketemu mahasiswi di kelas ini pak. Mau ketemu siapa? Sepertinya rasa ingin tahu Mas Eza makin meningkat. Bunga pak, jawab Dika. Bagaimana reaksi Eza setelah mengetahui ada pemuda lain yang ingin bertemu dengan istrinya?